Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI. Salam NKRI. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Kali ini kita akan ngobrolin ya tentang Sai Baba, di mana hal ini adalah requestan teman-teman sendiri ya, misteri tentang Sai Baba. Ya sebenarnya beliau ini sangat terkenal ya di seluruh dunia, siapapun tahu Sai Baba, dan banyak juga sih ada yang kontroversi juga ya. Ada yang bilang beliau adalah Tuhan gitu ya, ada yang bilang juga beliau adalah Dajjal, itu ada juga ya, itu kontroversinya ya. Sebelum lebih jauh, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Silahkan kunjungi media sosial kita juga ya. Dan juga silahkan di-request tentang hal apa yang ingin kita bicarakan di kolom komentar. Oke, ini dia sedikit tentang Sai Baba ya. Satya Sai Baba lahir dengan nama Satya Narayana Raju. Lahir 23 November 1926. Meninggal 24 April 2011 pada umur 84 tahun dengan nama keluarga Ratnakara. Ia adalah seorang guru, orang yang mengabdikan hidupnya untuk perbaikan kemanusiaan, orator, pencipta lagu puisi, dan filsuf India Selatan yang sering digambarkan sebagai orang suci. Sai Baba mengatakan tidak pernah membuat agama. Ia mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan ia tidak suka akan orang yang berpindah agama. Ia pernah berkata merupakan reinkarnasi dari Sai Baba dari Shirdi. Sai Baba dari Shirdi. Penganutnya sendiri mempercayai klaim Sai Baba yang menyebut dirinya merupakan reinkarnasi dari orang suci Hindu terdahulu, Sai Baba dari Shirdi yang meninggal dunia tahun 1918. Dia mengumumkan reinkarnasi ini di usia 14 tahun. Sejak itu, dia kebanjiran pengikut. Dan juga menurut jutaan orang dunia yang mempercayainya, Baba memiliki kekuatan supranatural seperti menyulap benda, mengetahui kisah kehidupan orang di masa lalu, mengobati penyakit mematikan, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah, itu dia sedikit tentang Sai Baba ya. Kontroversialnya sih ini tercatat di sini. Pemberitaan tentang Sai Baba juga diwarnai dengan kontroversi dan tudingan miring terkait penipuan kemampuan magisnya serta tudingan pelecehan seksual. Pada 2004, dalam sebuah liputan khusus BBC berjudul Secret Suami, mengungkap dua pria warga Amerika bersaksi bahwa dalam sebuah acara penyembuhan sang guru menyentuh alat vital mereka. Sai Baba membantah tuduhan ini. Nah, itu sedikit kontroversialnya. Salah satu kontroversialnya. Oke, langsung saja Gus Robin. Gimana tentang kontroversi Sai Baba? Kontroversi Sai Baba ya, pada dasarnya manusia yang tercipta di dunia ini, ya siapapun dan bagaimanapun, tak ada yang sempurna. Buktikan kata-kata saya, dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, tak ada yang sempurna. Bahkan dewa dan malaikat pun tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Titik sebesar matahari ataukah 1.000.000% lebih besar dari matahari titiknya. Jadi itu. Begitu pula Sai Baba juga tidak sempurna. Setiap manusia yang terlahir di dunia ini, apapun jenis makhluk yang diciptakan Tuhan, selalu punya dosa dan selalu punya pahala. Bahkan Sai Baba juga ada dosanya. Dan tidak mungkin manusia luput dari dosa. Tidak mungkin. Kalau dianggap sebagai Tuhan, saya katakan no atau tidak. Jelas-jelas tidak. Tuhan tak akan terlahirkan. Itu saja. Karena Tuhan ya cahaya. Yang dilahirkan mungkin sejenis seperti malaikat, tapi Tuhan tidak lahir. Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak mati. Tidak lahir dan tidak mati, itu saja sebagai pedomannya. Jadi katakan no untuk dia dianggap Tuhan. Terus katakan dianggap Dajjal, bukan. Karena dia manusia, bukan iblis. Bukan juga. Terus reinkarnasi. Reinkarnasi dari Sai Baba dari Shirdi. Sai Baba dari Shirdi, iya. Benar berarti apa yang dikatakan beliau sendiri itu ya. Tapi bukan awatara. Bukan awatara ya? Bukan awatara. Bukan titisan juga ya? Lebih tepatnya Sai Baba mendapat kekuatan ini dari Dewa Wisnu. Seperti anugerah itulah ya? Iya, anugerah. Manusia bisakah mendapat anugerah? Bisa. Tergantung para dewanya. Dia memberikan anugerah pada Sai Baba. Cuman sedikit
beberapa agak dosanya gitu, maksudnya kurang menurunkan ego gitu jadi katanya di atas. Egonya diturunkan. Masalah kita menyamakan diri dengan dewa atau menyamakan diri dengan Tuhan itu sangat tidak diizinkan gitu. Menurut di atas. Yang pada dasarnya Awatara Wisnu hanya akan muncul seperti itu, bawa kuda putih dan berpakaian perang. Sedangkan Sai Baba kan tidak bawa kuda putih dan berpakaian perang. Ya. Dan bukan pada kiamat. Ini belum kiamat loh. Pokoknya titik Awatara Wisnu akan muncul ketika kiamat. Jadi yang mengaku-ngaku Awatara Wisnu dimanapun itu berada di titik sudut dunia, jangan percaya dulu sebelum kiamat. Kecuali sudah kiamat, saya percaya. Masih lama Awatara Wisnu lahirnya. Nanti kita akan ungkap tentang Awatara ya. Juga. Lalu bagaimana dengan kemampuan anugerah yang diberikan? Kemampuan anugerahnya sebenarnya hanya untuk menolong orang miskin. Contoh, orang ingin berobat tidak mampu, dia menggunakan kekuatan energi. Dewa Wisnu memiliki kekuatan energi ki alam. Dewa Wisnu adalah dewa alam, lebih tepatnya pemelihara alam. Dewa pemelihara. Dia mempunyai energi chi atau energi ki dalam tubuh. Anugerah itu bisa terjadi, tapi kan tergantung, namanya juga anugerah. Kalau seseorang itu anugerah itu tidak bisa dipaksakan, tapi datang sendirinya. Mungkin salah satunya datangnya pada Sai Baba, karena dulunya dia adalah orang suci yang pahalanya banyak, sekarang reinkarnasi, jadi diberikan anugerah. Karena pahala terdahulu, bukan karena dia meminta. Masalah karena reinkarnasi pahala terdahulu masih ada banyak, bisa diberikan sekarang. Cuma dosa sedikit tentang itu dah. Egonya kurang diturunkan, mungkin pernah berbuat dosa, entah apa itu. Ya, namanya juga manusia kan ya. Kalau masalah ini misalkan tangan kosong, nanti diucap mantra-mantra atau apa, tiba-tiba jadi ada emas sedikit. Ada mungkin emas batangan ataukah emas yang memang sudah berbentuk itu seperti cincin, kalung gitu. Itu sebenarnya adalah ilmu chi atau ki, ilmu alam. Ilmu alam bisa melakukan itu dengan contoh, orang jahat ini kehilangan emas. Emasnya itu ditarik. Contoh, ada orang yang hilang emas atau jatuh di laut, jatuh di sungai, jatuh di selokan atau jatuh di tempat hutan gitu, di tempat-tempat sepi yang tidak ditemukan orang, itu ditarik. Seperti ini ya, seperti penarikan pusaka gitu jadinya ya, anggapannya ya. Jadinya dari sebenarnya benda nyata itu. Ya, tapi dimasukkan ke dalam gaib lalu ditarik lagi ke alam nyata. Dan itu butuh waktu. Semakin cepat waktu, semakin tinggi kemampuan untuk supranatural. Ada dua anugerah dari para dewa. Satu, jenana namanya. Dua, wisesa. Jenana adalah pengetahuan, wisesa adalah kesaktian. Yang dia dapatkan adalah kesaktian. Sesakti-sakti orang masih kalah dengan orang pintar. Banyak kejadiannya. Lebih baik jenana dulu, baru wisesa, kata para leluhur, kata para yang di atas lah. Leluhur kita yang di atas itu berkata, lebih baik pengetahuan dulu kita cari. Sehabis pengetahuan baru kesaktian. Itu akan seimbang daripada kesaktian dulu tanpa pengetahuan, takutnya salah jalan. Ya. Atau ego tinggi. Ya, betul juga sih. Dibuat kejahatan sering. Dan orang sakti akan dikalahkan oleh orang pintar. Memang itu siklusnya ya. Orang sakti itu kadang-kadang nggak berpikir dia dengan jernih gitu. Hanya mengenalkan kekuatan. Tapi orang pintar itu cari celah dia itu. Misteri seperti itu yang tidak terungkap bagi orang. Seperti apa dia ketika dia menarik benda itu. Karena di tangannya ini ada sebuah cahaya yang dari Dewa Wisnu ya. Cahaya yang berbentuk energi alam. Untuk itu belum mampu untuk saya pelajari karena itu belum ada izinnya. Beliau kan, Sai Baba ini kan sudah meninggal ya. Kalau Gus Robin lihat, beliau di mana sekarang? Katanya ngabdi di Wisnu Loka. Wisnu Loka ya, berarti dunianya Dewa Wisnu kan. Tapi pernah juga dapat marah gitu seperti tadi. Egonya ya, dikurangi dulu. Memang sih Sai Baba menolong orang-orang miskin. Tapi kalau itu dah kita lupa diri.
Kadang ya. Kadang. Karena Sai Baba itu yang dia dapatkan adalah wisesa, bukan jenana. Bukan jenana dulu ya. Bukan jenana dulu. Seharusnya dia dapat jenana dulu baru wisesa. Ini sering terjadi. Contoh Kebo Iwo, dia kan sakti, tapi kalah karena curangin, kalah dengan orang pintar. Ya, kalah strategi perang lah ya. Kalah karena dia hanya mengandalkan kekuatan, tidak mengerti apa-apa, main seruduk saja. Nggak taunya lubang jurang ketemu, ya sudahlah, itulah kelemahan. Orang sesakti apapun dikalahkan dengan orang pintar. Sering terjadi ini. Ya, ini juga sering terjadi di film-film ya, yang ada penjahat dan ada hero-nya gitu ya. Itu sering sekali ya. Orang sakti, penjahat biasanya kan sakti-sakti ya, tapi dikalahkan kepintaran. Karena pada dasarnya, dasar manusia adalah pengetahuan pertama. Kalau pengetahuannya sudah lulus, sudah kuat, mempelajari kesaktian itu jadi seimbang. Itu ya, pada dasarnya semua manusia meninggal juga. Kalau Gus Ruben lihat saat beliau masih hidup, itu kan ada biasanya pendamping gaib ya. Kalau Gus Ruben lihat ada pendamping gaibnya. Beliau pernah mengalami perjalanan astral di dimensi berbeda, hingga dia memiliki kekuatan antar dimensi yang dimana dia bisa menarik benda itu, memunculkan bunga mungkin. Itu benda asli yang dia tarik dari tempat lain, masuk ke alam lain, masuk ke dia. Itu melalui satu dimensi seperti itu masuk. Kalau pendamping gaibnya? Kakek-kakek banyak. Guru-guru gitu ya. Ada acarya, ada saya lihat resi ada. Tapi kadang-kadang saya bawa agak keras kepala, kurang menuruti nasihat kadang. Ya masih menjalankan ego. Itulah manusia lah ya. Karena saya selalu wanti-wanti berkata bahwa jenana atau pengetahuan dulu, baru wisesa atau kesaktian. Itu baru benar. Berarti ini, kalau bisa melakukan hal tersebut, anugerah tersebut ya, apakah Sai Baba ini juga orang yang spiritual, maksudnya seperti paranormal gitu, bisa melihat makhluk gaibkah juga? Bisa. Namun itu salah pengetahuannya, kurang bisa menjalankan egonya aja. Kalau seandainya Sai Baba bisa menjalankan ego dan merendah diri, mungkin masih kita menganggap kita di bawah para dewa atau di bawah para leluhur kita terdahulu. Mungkin lengkap dia. Ya namanya juga manusia. Nggak ada yang sempurna. Ya. Kita diberikan pengetahuan, tapi kita tidak diberikan kesaktian. Kita diberikan kesaktian, tapi tidak, pengetahuannya kurang. Ya manusia ya. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan lah yang sempurna. Seperti saya katakan, saya pun hanya manusia biasa, jadi keterbatasan terkadang. Manusia biasa ya tetap Tuhan yang utama gitu. Ya pada dasarnya juga semua manusia juga bukan Tuhan. Ya kita kan makhluk ciptaannya ya. Ciptaan aja. Oke, sekian aja mungkin pembahasan kita yang singkat ini, padat dan jelas ya, tentang Sai Baba. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Kalau teman-teman ada hal yang ingin kita bicarakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Adakah hal yang lain, Gus Ruben? Pesan-pesan sebelum kita mengakhiri? Kita banyakin berdoa, ikhlas, sabar, selalu bahagia. Selalu bahagia. Karena satu yang pernah saya dipesankan pada saya, sesulit apapun hidupmu, itu, seberat apapun, sepahit apapun, sekejam apapun, dendam apapun pada dirimu, lenyapkanlah maksudnya dari dirimu. Selalu engkaulah bahagia. Karena di kematianmu nanti, engkau akan mendapatkan kehidupan bahagia. Jika di dunia ini engkau selalu bahagia. Buktikan kata saya. Jika suatu hari bertemu di akhirat, tidak usah berterima kasih pada saya gitu. Jika di akhirat nanti punya tempat bagus, karena saran saya, lupakan masa lalu yang buruk untuk mendapatkan masa depan. Itu pernah saya katakan. Di akhirat juga seperti itu. Jadi kalau kita selalu merasa bahagia, maka tempat di akhirat akan bahagia. Selalu kita merasa tidak bersyukur, dendam, sakit apapun, nanti di akhirat gitu tempatnya. Buktikan aja. Itu aja sih. Makanya teruslah bahagia ya, walaupun ya boleh sih sedih, boleh sedih. Kita kan manusia ya, wajar lah ya. Sedih, kita marah, dendam, tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Berlarut seperti saya ini paling lama sudah sedih atau dendam atau marah atau gimana kurang dari sejam. Kadang-kadang cuma 10 menit, 15 menit, seperti renew, mengulangi diri sendiri. Saya selalu ingat pesan itu, makanya saya lakukan hal itu. Gitu, saya itu dah
Oke, mungkin ada pesan mungkin dari Sai Baba sendiri. Kalau ada hal yang disampaikan oleh beliau. Kata-kata beliau yang mungkin bisa saya ingat, jangan pernah beda-bedakan agama. Ya. Itu saja. Yang baik mungkin yang masih saya mampu untuk, yang lainnya mungkin sudah pernah saya katakan. Ini mungkin, jangan pernah membeda-bedakan agama. Jadi anggap manusia itu sama semuanya. Betul sekali. Itu pesannya. Oke, sekian aja dari kita. Saya Yogi dan Saya Gus Robin aja. Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lover, Gus Robin Army, Tabib Gus Robin ya. pamit undur diri. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.